Halo listener semua, kembali lagi di podcast Catatan Iman. Masih bersama dengan gue Victor dan rekan gue yang selalu setia menemani gue di ujung sana, Dennis Johan. Hai Den, apa kabar? Hai, puji Tuhan, baik Tor. Lu gimana Tor? Baik-baik. Nggak terasa ya, kita udah di episode ke-15. So, pada hari ini Den, kita mau ngebahas mengenai apa nih? Hari ini kita akan ngebahas mungkin dari bahan salah satu komen daripada akun agama sebelah. Ya maksudnya yang namanya adalah Sirot... Oh, gue nggak tahu gimana cara ngomongnya. Mustaqim, kalau gue nggak salah. Oke. Oke, nah jadi ada beberapa poin mungkin yang akan kita bahas hari ini, tapi memang kita nggak akan bahas semuanya sih, karena memang sebelumnya juga kita udah bahas juga yang lebih lengkap kali ya, karena juga ini juga sebenarnya cukup banyak, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita langsung berusaha sesingkat mungkin, karena memang cukup banyak, dan yang disclaimer-nya adalah kalau misalnya ngomongin soal Trinitas atau kita akan bahas ke sana, karena memang itu udah pernah dibahas sebelumnya, dan kurang lebih sebenarnya daripada sanggahan-sanggahan ataupun komen daripada agama seberang kurang lebih mirip lah ya, maksudnya sanggahannya mirip dan itu udah pernah dibahas sebelumnya. Jadi yang akan kita bahas adalah yang belum dibahas kali ini yang akan kita bahas, dan karena cukup banyak mungkin kita juga sebisa mungkin akan menjawab sebanyak mungkin nih, karena memang kita mengusahakan untuk tetap on time sih di catatan iman season yang ketiga. Oke, kalau gitu langsung masuk aja biar nggak lama-lama lagi Tor. Langsung lu jawab ya, siap ya, gue bagian penanya. Yang pertama, jika ada dosa asal, apakah Yesus juga berdosa? Oke, tidak, tentu saja. Oke, next. Oke, ya, perlu ini jelaskan harus ada ya. Penjelasannya. Ini harus ada penjelasan minimal, penjelasan singkat lah. Nggak jelas banget aja. ini. Oke. Dia dibetain kan. So, menurut gue sih enggak sih, karena apa? Karena aku percaya bahwa dosa turunan itu biasanya turun daripada ayah ya, ataupun juga daripada pria. Makanya kalau Yesus sendiri kan kita lihat bahwa dia kan bukan hasil persetubuhan antara Yusuf dan juga Maria ya, tapi benar-benar dari Roh Kudus, dan benar itu langsung istilahnya apa ya, langsung dikandung oleh Maria lah. Jadi sama sekali tidak ada campur tangan dari pria di sana. Oleh karena itu gue percaya bahwa ada dosa turunan. Dan makanya kalau kita lihat sendiri kan di dalam Alkitab dituliskan bahwa dosa itu turun ke dalam dunia itu mulai ataupun juga dari Adam kan. Padahal seperti kita tahu sebenarnya dosa pertama itu yang melakukan bukan Adam loh. Dosa pertama itu yang melakukan adalah Hawa sebenarnya. Baru setelah itu Adam. Tapi back again dituliskan bahwa melalui Adam. Jadi memang di sini kita lihat bahwa biasanya dosa turunan ini turun dari pria, dan karena Yesus itu bukan berasal dari dia punya ayah ya secara duniawi ya, dia tidak memiliki dosa turunan. Apakah betul Bapak Pendeta? Oh, itu benar sih. Itu benar banget, karena memang mungkin lebih tepatnya benih ya. Karena semua anak-anak itu dari benih, dan benih daripada daripada Adam ataupun Yusuf itu nggak ada di sini, karena ini langsung benih daripada Roh Kudus, itu yang membuat dia jadi suci dan pinjam rahim daripada Maria, dan ya dipinjamnya rahim, tapi memang tidak ada benihnya itu sih, yang itu yang membuat dia tetap suci. Oke, lanjut yang kedua. Tuhan bisa aja memasukkan semua ke dalam surga, tetapi Tuhan menguji manusia. Tuhan pencipta neraka, dosa, dan pahala. Itu semua dibuat sama Tuhan. Jadi di sini konteksnya adalah Tuhan ini bisa aja nih, Tuhan masukin semua ke surga, tapi Tuhan itu menguji manusia. Nah, gimana menurut lu? Nah, ini sebenarnya mungkin perbedaan konsep Tuhan di dalam Kristen dan juga Islam ya, bahwa kalau dalam Islam kan mereka percaya bahwa Tuhan ataupun Allah itu adalah sumber daripada segala sesuatu, baik itu kebaikan, kejahatan, dosa, pahala, itu semua bersumber daripada Allah. Tapi ini berbeda dengan konsep Allah di dalam Kristen. Bahwa di dalam Kristen kita percaya bahwa Allah itu hanyalah sumber kebaikan, bahwa kejahatan itu bukan berasal daripada Tuhan, gitu. Jadi kejahatan itu muncul daripada kehendak bebas manusia untuk memilih selain daripada Tuhan, gitu. Makanya timbulnya namanya kejahatan. Jadi sebenarnya di Kristen kita nggak percaya bahwa dosa itu yang diciptakan oleh Tuhan. Dosa itu diciptakan oleh manusia, gitu. Karena akan konyol gitu kesannya kalau Tuhan menciptakan dosa, lalu setelah itu membuat manusia berdosa, mencobai manusia, lalu akhirnya dia turun sebagai juru selamat. Itu kesannya kayak ini settingan semuanya nih. Tuhan ini cuma mau disembah nih, bikin settingan seperti ini. Gue percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Jadi menurut gue ini perbedaan paham aja sih untuk pertanyaan ini. Setruk, gue agree banget sih dengan, maksudnya memang kehendak bebas itulah yang membuat manusia bisa memilih apakah dia mau berjalan di jalan kasih ataupun tidak. Oke, next. Firman itu bukan Tuhan. Firman katanya ada dua jenis. Firman yang tidak menjadi apapun disebut kalam Tuhan. Contohnya Injil, Quran, bacaan yang tidak terlihat tetapi dapat didengar. Kemudian firman menjadi sesuatu. Contohnya Yesus.
unta Nabi Soleh yang keluar dari batu dan sebagainya. Gimana menurut lo? Nah, kalau mengenai unta gue nggak tahu ya itu kan, karena tidak ada Alkitab, jadi gue nggak tahu. Tapi di sini kan dia membagi dua jenis ya. Yang pertama kan yang disebut sebagai kalam, which is kalam itu artinya adalah sebenarnya word of God, ataupun juga perkataannya Tuhan. Tapi menurut gue dia menyamakan antara, kan dia kasih contoh kan, menyamakan ada Al-Quran di sana, ada juga Alkitab di sana. Tapi menurut gue agak berbeda konsepnya ya, karena kalau di Al-Quran sendiri itu kan sebenarnya konsepnya adalah apa ya? Al-Quran itu adalah kalam yang internal, ataupun juga word of God atau perkataan Tuhan yang abadi, yang kekal, yang tidak diciptakan, yang merupakan salah satu atributnya Tuhan gitu. Salah satu atribut Allah ya, sorry kalau mereka sebut Allah. Dan itu Al-Quran itu tidak diciptakan dan bukan ditulis oleh Allah gitu. Nah ini berbeda dengan konsep di Kristenan, di mana di Kristenan Alkitab itu adalah sebenarnya firman Tuhan yang diberitahukan kepada manusia melalui perantara, baik itu nabi, baik itu rasul, yang kemudian dituliskan gitu. Jadi beda konsepnya, karena kita percaya di Kristen di akhirat itu di surga itu nggak ada namanya Alkitab, karena di surga sudah ada Tuhan langsung. Jadi kita nggak perlu baca Alkitab lagi. Tapi bedanya kalau di Islam, di surga tuh ada Al-Quran gitu, yang disebut sebagai mother of book atau juga Alkitab sebutannya mereka. Jadi menurut gue beda, nggak bisa jadi ke satu kategori. Dan kalau kategori kedua kan dibilang sebenarnya firman yang menciptakan kan, firman yang memiliki daya cipta. Misalkan kayak Tuhan menciptakan alam semesta, maka alam semesta itu jadi, gitu kan. Dan dia menempatkan Yesus di kategori kedua, which is gue nggak setuju. Karena gue setuju, gue Yesus itu di kategori pertama, gitu. Di mana karena kita percaya bahwa Yesus itu kan sebenarnya firmannya Tuhan, gitu kan. Jadi menurut gue sih konsep yang paling dekat untuk orang Muslim mengerti Yesus itu adalah dengan Al-Quran itu sendiri, gitu. Bahwa Al-Quran itu kan atributnya Tuhan yang akhirnya turun ke bumi dalam bentuk buku lah ya, Al-Quran kan. Nah ya bedanya kalau di Kristen firman Tuhan tersebut menjadi manusia sebenarnya. As simple as that ya, walaupun mungkin secara konsep nggak semudah simple itu, tapi semudah itu. Dan Tuhan dan firman Tuhan itu kan satu buah kesatuan ya. Tuhan dan perkataannya kan satu buah kesatuan. Sama seperti kita bahas sebelumnya, misalkan Joseph Paul Chang gitu ya. Joseph Paul Chang sama perkataannya itu satu buah kesatuan, gitu kan. Kalau itu adalah suatu bagian yang terpisah, ya itu kita nggak bisa bilang Joseph Paul Chang menistakan agama, karena perkataannya kan beda sama pribadinya. Tapi kan yang kita mengerti adalah pribadi dan perkataannya satu kan. Oleh karena itu Tuhan dan juga firman-Nya adalah satu. Kalau kita Bapa dan juga Yesus adalah satu. Jadi sebenarnya as simple as that sih menurut gue. Ini pemahaman gue. Kalau lu gimana deh? Gue kayaknya gue setuju sama lu sih, karena gue nggak gitu mengerti tentang, maksudnya kalau misalnya firman ada dua jenis kategori, karena gue juga kurang paham. Jadi maksudnya gue agree dengan lu, dan gue juga setuju bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah bagian dari Trinitas sebenarnya, maksudnya jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang gue tahu, dan dikatakan di Yohanes juga bahwa Tuhan Yesus adalah firman, the first is the word, kemudian the word become flesh dan dwells among us. Jadi memang Tuhan Yesus adalah perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan ya jadi satu dengan Tuhan. Mungkin itu yang gue tahu gitu. Kalau misalnya ngomong soal yang tadi yang pertama, yang kalam Tuhan, itu gue kurang paham sebenarnya, karena memang itu mungkin lebih ke lu yang ngerti tentang Quran, Injil, dan karena gue juga baru tahu tadi ternyata kalam itu artinya adalah firman ya, berarti ya perkataannya. Itu gue juga baru tahu. Itu bagus tuh. Good. Oke, lanjut lagi. Jika Yesus mengampuni dosa, kenapa dia disiksa oleh kaum Yahudi? Nah, justru karena dia bisa mengampuni dosa lah, makanya disiksa. Karena ya kalau baca di kitabnya, itu karena Yesus mengklaim bahwa dirinya bisa mengampuni dosa, yang which is itu hanya adalah hak ataupun juga kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi pada marah gitu. Kok lu mengaku dia dulu Tuhan dan segala macam. Makanya murka ya. Setiap kali Yesus melakukan itu, pasti ada di next verse-nya next ayatnya akan dibilang bahwa Yesus mau ditimpuki lah dan segala macam, karena memang ya dibilang blasphemy gitu, karena sesuatu yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Jadi ya memang sebenarnya ini membuktikan juga bahwa Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan gitu. Dan gue sempat baca juga komennya bahwa dia sempat ngomong juga murid Yesus juga bisa mengampuni dosa kok gitu. Dia pakai ayat dari Yohanes 20 ayat 3 di mana Yesus bilang bahwa kuasa untuk mengampuni dosa juga telah diberikan kepada murid-muridnya. Tapi again, kalau kita baca satu ayat sebelumnya, itu sebelum para murid Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa, dikatakan bahwa Yesus meniupkan Roh Kudus ke dalam diri mereka gitu. Jadi sebenarnya yang bisa mengampuni dosa ini adalah kuasa Roh Kudus ya gitu.
bukan merekanya. Jadi ini yang kita nggak boleh baca ayat sepotong-sepotong. Kalau lu gimana, Den? Wow. Gue agree sih, cuman kalau menurut gue yang tadi mengampuni dosa di pemahaman gue nih ya, gue baru dengar soalnya tadi. Kalau di pemahaman gue adalah kalau misalnya gue yang bisa, kenapa murid ataupun anggaplah kita ya, kita orang Kristen kenapa bisa mengampuni dosa karena kita bisa menyebarkan Injil, dan artinya kalau mereka percaya itulah yang mengampuni dosa mereka, bukan di gue, tapi karena mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang udah bayar dosanya itu. Nah itu kalau dari pemahaman gue sih, cuman nggak tahu juga ya maksudnya. Kalau tapi gue baru dengar juga nih, ini tuh interesting juga, berarti memang dari kuasa Roh Kudus itu ya sebenarnya, ya itu sama juga otoritasnya berarti dari Tuhan juga, karena memang tadi baik ke Trinitas tadi sih. Oke, lanjut lagi di Ibrani 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Melkisedek lebih hebat daripada Yesus. Gimana, Bang? Nah, untuk pertanyaan ini gue mau lu jawab duluan nih, karena ini kan sebenarnya area lu nih, karena Melkisedek kan sebenarnya suatu tokoh yang cukup sekedar lewat sebenarnya di Perjanjian Lama, tapi sekedar lewatnya ini mau meninggalkan kesan yang mendalam nih, karena misterius banget nih Melkisedek. Mungkin lu bisa elaborate lebih jauh aja. Gue sebenarnya udah berusaha cari tahu tentang Melkisedek lebih jauh sih, karena memang yang waktu terutama ketika kita ngebahas tentang perpuluhan ya, dan itu kan waktu itu gue bahas bahwa perpuluhan itu karena dari order of Melkisedek, dan kemudian gue bilang bahwa Yesus melanjutkan order of Melkisedek, artinya ada perpuluhan. Kemudian lu bantah, gitu kan? Tapi itu cuma dilakukan sekali. Nah, gue langsung kepikir gitu. Ya juga ya. Itu baru di situ kayak kepala gue mulai linglung, dan gue cari tahu siapa sih Melkisedek itu, dan gue banyak banget orang-orang yang mulai berspekulasi. Ada yang katanya ini adalah cicitnya daripada Shem. Jadi kan ada anaknya Nabi Nuh tuh, Shem, Ham, Yafet, kemudian cicitnya, kemudian dia ada Raja Salem. Tapi kalau ada juga yang bilang dia tuh kenalan, dia punya kenalan dengan Ayub, atau pokoknya udah mulai luas banget gitu. Jadi kayak gue bilang ini kayaknya cuma spekulasi ya, karena memang gue bilang nggak ada yang tahu dengan jelas. Bahkan orang di zaman Alkitab aja nggak tahu siapa itu Paulus kan. Paulus yang menulis, gue kalau nggak salah Ibrani ya, dia bilang bahwa Melkisedek siapakah yang lebih besar dari Abraham, bahkan sampai bapak Abraham harus memberikan perpuluhan kepada orang ini. Melkisedek tidak memiliki genealogi, tidak memiliki garis keturunan. Nah ini kalau menurut gue, kalau Paulus yang nggak ketemu, maksudnya kenapa kita berpikir bahwa ada pendeta yang zaman sekarang modern bisa tahu dia siapa? Kalau menurut gue Paulus itu ahli Farisi, ahlinya loh gitu, dan dia nggak menemukan gitu siapa dia ini. Yang dia tahu adalah Melkisedek itu artinya Melek, dan Zedek dia adalah King of Righteousness, dan dia juga dikatakan raja daripada Salem, ya adalah Yerusalem. Salem itu Shalom, yang artinya adalah peace, King of Peace. Ini ngomongin siapa? Maksudnya ini dari sininya udah jelas. Kemudian dia bawa bread and wine. Ini udah jelas banget. Ini perjanjian baru banget nggak sih? Maksudnya udah dia jelasnya menyimbolkan Tuhan Yesus. Either dia mungkin adalah orang, mungkin gue bilang, tapi mungkin kemungkinan besar dia yang pasti adalah dia itu adalah antitype, atau dia itu adalah shadow daripada Tuhan Yesus kan. Dia adalah gambaran jelas daripada Tuhan Yesus karena dia bawa bread and wine, dan Abraham sekalipun memberikan perpuluhan kepada dia. Kemudian dia adalah Raja Yerusalem, Raja Salem. Melkisedek juga namanya King of Righteousness. Ini udah, kalau menurut gue sih Melkisedek itu sendiri udah jelas adalah Yesus itu sendiri sih. Maksudnya dalam shadow ya. Kalaupun dia memang adalah manusia ya, dia adalah shadow-nya Yesus. Jadi lucu kalau kita bilang bahwa Melkisedek lebih hebat dari Yesus, karena di perjanjian lama semuanya itu sifatnya adalah shadow. Kayak Yosua itu adalah shadow daripada Yesus, Musa adalah shadow. Semua lu ngomong-ngomongin itu adalah shadow itu daripada Tuhan Yesus sendiri. Ishak itu mau dibunuh, Abraham sebagai Allah Bapa mau ngebunuh, itu kan semua udah adalah shadow daripada apa yang akan dilakukan. Nah, sementara penggenapannya adalah di Yesus sendiri. Yesus itu adalah penggenapan keseluruhan daripada kitab Musa dan kitab The Prophets ya. Maksudnya itu adalah keseluruhannya loh. Jadi lucu kalau kita bilang bahwa satu simbol ataupun satu manusia yang menggambarkan Tuhan Yesus itu adalah lebih besar daripada Tuhan Yesusnya sendiri, daripada penggenapan. Itu kalau menurut gue. Jadi kalau ini nggak mungkin kalau menurut gue gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana, Bro? Iya. Gue juga percaya sebenarnya ya bahwa pertama Melkisedek gue percaya bukan manusia sih. Maksudnya in a sense bahwa karena kan dia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki genealogi, ya. True. Jadi ya nggak mungkin manusia itu. Maksudnya yang namanya manusia pasti memiliki ayah ataupun juga ibu. Makanya makanya even Jesus pun ya is not a normal human kan. Bahwa dia dia human juga, tapi dia juga adalah Tuhan gitu. Karena dia menyalahi, atau juga dia tidak mengikuti proses manusia seperti biasanya yang melalui proses pertumbuhan. Jadi gue percaya bahwa Melkisedek ini pun juga sebenarnya sosok spiritual yang mungkin berinkarnasi, ataupun juga ya memang dalam berinkarnasi dalam bentuk manusia. Menjelma ya. Iya. Jadi kayak maybe bisa malaikat, entah itu juga bisa pribadi lain, tapi yang pasti gue bukan manusia. Dan gue juga setuju sih bahwa selama gue mempelajari bahwa ya gue mungkin gue pelajari gak sedalam lu, tapi
yang gue percaya juga bahwa ya ini juga adalah sebenarnya ya shadow of Jesus sih, atau mungkin juga bentuk daripada Yesus di perjanjian lama sih. Dan bahkan kalau lu baca di Ibrani 7 juga itu yang sempat disebutkan oleh akun tersebut juga, itu judul perikopnya adalah Kristus dan Melkisedek gitu. Jadi memang secara khusus menyandingkan dua buah tokoh ini gitu. Which is menurut gue ya pasti ada alasannya. Itu adalah untuk apa ya, memberikan gambaran lah bahwa sebenarnya Yesus itu mungkin ada juga loh perjanjian lama gitu dalam bentuk Melkisedek. Gitu sih Dan kalau menurut gue. Oh, true. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Yesus marah dipanggil Tuhan. Apakah gimana pendapat lu? Enggak sih sebenarnya. Jadi coba mari kita bedah Alkitab ayatnya ya. Jadi bacaan ayatnya dibilang bahwa dimulai dari ayat 21, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 dibilang, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Lalu ayat ke-23, pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripadaku, kamu sekalian membuat jahatan. Jadi di sini Yesus marah tuh bukan karena dia dipanggil Tuhan. Justru di sini Yesus mengakui bahwa dia Tuhan, karena kan di ayat 122 dibilang Tuhan Tuhan, lalu di ayat ke-23 dibilang bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang. Berarti sebenarnya Yesus sudah mau bilang bahwa ya gue adalah Tuhan yang kalian serukan gitu kan. Tapi yang di sini Yesus marah adalah bahwa ya aku tidak mengenal kamu gitu. Berarti orang-orang yang hanya istilahnya zaman sekarang ya, orang-orang yang mengaku Kristen tapi kelakuannya nggak Kristen gitu. Orang-orang yang mungkin kalau di konteks ini kan dia bilang bernubuat, mengusir setan, tapi sama sekali sebenarnya nggak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi menurut gue yang dimarah adalah perilakunya, bukan karena dia dipanggil ya. Jadi menurut gue ini pemahaman konteks sih. Gitu. Ini menurut gue. Tapi gimana dia bisa ngusir setan dan bernubuat tanpa Tuhan? Ya gue, karena menurut gue back again ya. Kalau konteksnya, karena menurut gue bisa juga. Karena gue percaya sama seperti malaikat yang ada level, setan juga ada level-levelnya gitu. Jadi ya dia bisa aja ya dengan kekuatan yang bukan daripada Tuhan juga mengusir setan juga, gue bisa aja. Ya, seterus sih. Maksudnya ya waktu itu lu juga ada pernah bilang bahwa kayak misalnya setan ketika dia ada orang yang memuji setan, dia mengetahui apa yang akan terjadi, mostly kan bencana. Itu sebenarnya dia cuma reveal apa rencananya gitu. Yang waktu itu lu juga sempat ngomong tentang itu sih, pas kita bahas tentang ramalan. Dan itu benar banget sih, maksudnya kayak apa ya? Ya memang iblis juga punya level-levelnya sendiri sih. Dan Yesus tidak marah sebenarnya bukan karena dipanggil Tuhan, tapi karena orang-orang itulah yang dikatakan juga pada hari itu. Ya kan ada spesifik tanggalnya kan. Pada hari itu semua orang berseru. Nah, itu juga ada kemungkinan besar adalah orang itu ya. Siapa sih yang tiba-tiba iblis juga ngomong dia adalah pengikut Kristus kali. Maksudnya kalau misalnya pas di hari akhir ya. Karena itu kan udah mepet gitu ya. Maksudnya ketika udah di mepet ya dibilang ya gue juga berseru gitu. Padahal gue gak pernah ngikut lo. Maksudnya gue juga, makanya kata lu bilang orang Kristen yang mungkin hidupnya ngasal, tapi dia bilang dia kenal Tuhan ataupun dia melakukan banyak mujizat dengan nama Tuhan. Padahal dia sendiri pun tahu dia gak selamat sebenarnya. Itu yang, maksudnya ini konteksnya bukan semua orang Kristen ya. Jangan sampai kalian merasa terkondem ataupun, waduh gue bukan karena di situ dikatakan pada hari itu. Jadi pada hari akhir lah baru orang-orang tiba-tiba langsung, ya gue juga ikut lu kok. Enggak, itu udah kebiasaan. Bahkan orang zaman sekarang juga gitu. Oke, lanjut lagi. Nextnya, Yesus diutus untuk Israel. Apakah benar? Kita lihat dari ayat Matius 15 ayat 24, kemudian Yohanes 17 ayat 3 dan 9 dan sebagainya. Nah itu sebenarnya ayat yang paling terkenal adalah Matius 15 ayat 24 ya, di mana waktu kan itu konteksnya waktu itu kalau nggak salah Yesus lagi ke Samaria, di mana ada seorang ibu ya yang mohon-mohon nama Tuhan. Syrophoenician. Ya, Syrophoenician ya, yang dibilang bahwa tidak pantas yang ramah-ramah itu memberikan roti, melemparkan roti kepada anjing. Tapi kemudian orang ini tapi tapi anjing makan remah-remah dari yang jatuh dari meja tuannya. Iya, kan di situ kan Yesus ngomong kan bahwa ya dia datang untuk orang-orang Israel saja. Israel. Tapi sebenarnya ada konteks lebih dalam daripada perkataan itulah. Karena perkataan itu kan juga sebenarnya banyak tafsir ya. Ada yang bilang bahwa Yesus di situ sebenarnya hanya ingin seakan-akan mengajarkan kepada para murid-muridnya. Karena yang ada di pikiran murid-muridnya itu kan bahwa Yesus itu datang hanya untuk
orang Israel aja gitu. Hmm. Padahal dan Hmm. kita tahu at the end of story bahwa Yesus akhirnya juga membantu wanita tersebut kan gitu. Hmm. Jadi kita perlu belajar konteksnya lebih lebih luas lagi. Dan apakah ya Yesus hanya untuk orang Israel? Menurut gue enggak sih. Yes, bahwa dia Hmm. lahir di apa di Israel. bangsa Israel, otomatis ya sering. Dan juga Yesus kan sebenarnya kenapa pelayanannya banyak pada bangsa Israel, karena kan dia sebenarnya juga meneruskan perjanjian yang Tuhan sudah bentuk oleh Israel, dan dia sedang Hmm. membilang sama bangsa Israel bahwa gue ini penggenapannya loh gitu. Jadi True. perjanjian apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi zaman dulu itu sudah digenapi oleh Yesus gitu. Makanya Yesus mungkin kebanyakan waktunya dihabiskan oleh bangsa Israel untuk menyadarkan mereka akan hal itu. Tapi terlepas dari hal itu, kita lihat juga bahwa Yesus juga meluangkan waktu kok membuat orang Samaria. Kita lihat yang wanita yang di sumur, Yesus meluangkan waktu. Yesus juga menyembuhkan juga hamba perwira Romawi. Jadi banyak juga lah hal-hal yang juga kita lihat bahwa Yesus tuh nggak cuma ada buat orang Israel, bahkan juga Yesus pun kan juga menampakkan dirinya kepada Paulus kan, dan juga mengutus Paulus untuk juga kepada Gentiles. Jadi sebenarnya pelayanan Yesus tuh nggak cuma buat orang Israel aja kalau menurut gua. Kalau lu gimana, Ben? So true. Dan kita harus ingat juga ya bahwa commission untuk yang terakhir sebelum Yesus terangkat adalah jadikanlah semua bangsa muridmu. Itu udah paling clear banget. Maksudnya lucu kalau kita bilang Yesus hanya untuk, ya kalau Yesus yang di Matius itu sebenarnya dia kan menggenapi, berbanget kata lu, dia menggenapi nubuatan, dan yang tahu nubuatan itu adalah orang Israel. Dan kita juga harus tahu bahwa di perjanjian lama Tuhan menunjuk bangsa Israel itu sebagai king priest, ya maksudnya sebagai bangsa yang menjadi terang ke seluruh bumi. Itu yang tujuan awalnya. Jadi mereka tahu apa yang benar, harusnya itu yang terjadi. Cuman Israel gagal dan nggak jadi terang. Nah, kemudian akhirnya ya Yesus menjadi penggenapan daripada terang itu sih. Tetap karena memang gitu loh. Jadi kenapa Israel dipilih itu kan karena ada covenant antara Tuhan dengan Abraham. Ini yang kalau kita track back, itu juga yang menyebabkan Yesus harus lahir di Israel, karena memang ada perjanjian di situ. Kemudian juga harus lewat benih daripada Abraham, kemudian juga dari Daud, dia juga ada janji kepada Daud, dan benar banget kata lu, maksudnya kalau misalnya Tuhan Yesus juga harus keliling ke seluruh dunia pada saat itu, mungkin Alkitab nggak tertulis jadinya, ya maksudnya jadi tertunda, dan kita nggak jadi collaborator karena jadinya Tuhan kerja sendiri. Karena kan collaborator itu artinya ya dia prepare satu tempat, ini fondasinya, muridnya dan kita semua juga nyebarin ke yang lain. Itulah jadinya collaborator. Dan ya itu sih, maksudnya balik lagi itu bener banget bahwa memang dia secara spesifik tujuannya adalah di Israel sebagai penggenapan daripada nubuat yang sudah ditulis oleh banyak para nabi. Tapi dia sebenarnya dia terlahir untuk semua orang, karena di Yohanes 3 kan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan karena begitu besar kasih Allah pada bangsa Israel, tapi karena seluruh dunia ini. Dan juga dijanjikan juga Abraham kan, kalau kita lihat itu udah jelas-jelas penggenapan banget. Abraham tuh dijanjikan punya keturunan seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di pantai gitu ya, di lautan. Nah, pasir di pantai ini ngomong soal dunia sebenarnya. Secara duniawi, secara fisik dia punya nanti itu ngomong soal Israel. Israel banyak. Pada saat Abraham cuma sedikit banget kan. Tapi setelah itu kan dia udah banyak nih, sekarang Israel jadi banyak. Tapi kalau kita ngomong soal bintang, jadi ketika Tuhan ngomong bintang, itu ngomong soal spiritual. Soal spiritual itu adalah kita yang percaya pada Yesus, kita diberkati oleh berkat Abraham, kita juga grafted in. Kalau kata Paulus, kita disambungkan gitu. Kita bukan cabang asli, tapi kita di grafted in. Nah, itu ngomong soal spiritual, satu earthly, satu duniawi. Jadi secara fisik turun Abraham adalah Israel, secara spiritual kita juga turun Abraham. Itu yang kita harus tahu. Oke, mungkin lanjut lagi. Kemudian Yesaya 42 sampai 13 adalah nubuatan mengenai Nabi Muhammad. Gimana menurut lu, Tar? Nah, ini juga mungkin dia perlu elaborate lagi, karena gue pas baca ayat ini gue nggak pernah buka sama sekali buatan sih. Jadi mungkin dia mengambil dari ayat yang awal. Jadi gue bacakan aja Yesaya berapa dan 43 ya? 42. Ayat 42. Ayat berapa sorry? Ayat yang ke-11 sampai 13. Okay. Nah, ayat ke-11-nya dikatakan seperti ini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Jadi dia menganggap di sini bahwa Kedar ini adalah orang Arab. Jadi memang Kedar itu memang bangsa Arabia lah ya. Dibilang bahwa Kedar itu, kalau nggak salah ya, kalau gue pelajari adalah Kedar itu adalah anak kedua dari Ismail atau apapun itulah. Jadi kayak memang asal mula dia berbeda bangsa Arabia. Tapi other than that, sama sekali nggak membicarakan mengenai Nabi Muhammad sih ya. Bahkan di ayat setelahnya, baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dan puncak gunung-gunung, baiklah mereka memberikan penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian yang kepada di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan,
Gue nggak ngerti apakah di sini diibaratkan sebagai Nabi Muhammad ya. Mungkin Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur, ya bertapik sorak, yang memekik terhadap musuh-musuhnya, yang membuktikan kepahlawanannya. Tapi di ayat terakhir pun itu berbicara mengenai Tuhan. Jadi kalau ini dibuatkan, dibilang bahwa ini buatan Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad Tuhan kan? Nggak juga gitu. Jadi kayak menurut gue hanya dengan apa ya, menginterpretasikan Kedar itu sebagai spesifik Nabi Muhammad, menurut gue nubuatan yang terlalu jauh ya sebenarnya gitu. Karena sebenarnya ini kalau kita baca di ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya, itu ayat 10 itu sebenarnya ini adalah sebuah nyanyian sebenarnya. Oh, Mazmur ya. Sebuah nyanyian, jadi memang bentuknya puitis gitu. Jadi bahkan di ayat sebelumnya dibilang, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan ya. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Jadi kayak dia memberikan kontras ya. Ada laut-laut, pantai, ada padang gurun gitu. Jadi kayak kalau interpretasi terlalu jauh sih gitu. Bahkan menurut gue kalau kita mau menginterpretasi seperti itu nih, di ayat 10 kan dibilang gini nih, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Nah bayangin deh, yang ada laut, yang ada pulau-pulau apa? Indonesia deh. Jadi bisa aja nih nubuatan mengenai Indonesia deh. Kan ya bisa aja ya kalau kita mau interpretasi seperti itu kan, cuman terlalu jauh lah. Kepulauan ya. Cuman terlalu jauh lah interpretasi menurut gue. Menurut lu gimana deh? Wah, I have no idea sih. Kalau gue baru dengar dari lu juga, ternyata maksudnya itu yang dimaksud dengan Kedar itu sebenarnya ya. Wah, karena gue belum nggak tahu sebanyak lu sih kalau ngomong soal agama-agama lain. Jadi gue juga baru tahu, dan gue agree sih. Maksudnya memang di sini lebih ke arah Mazmur ya, sebenarnya lebih ke arah pujian ya, nyanyian. Kemudian juga yang awal-awal dari 1-9 ngomong ke salvation, tentang salvation, dan kemudian gue nggak melihat sih, makanya gue agak bingung juga. Maksudnya gue agak bingung, dan gue baru tahu dari lu justru bahwa ternyata yang diinterpretasikan itu adalah Kedar itu. Jadi gue baru tahu nih sebenarnya. Oke, lanjut lagi Tor. Di Ulangan 34 ayat 10 adalah nubuatan mengenai Nabi Muhammad. Nah ini back again. Pas gue baca ayatnya enggak ada sama sekali. Bahkan ini bunyi ayatnya ya buat temen pendengar ya, biar nggak baik. Pendengar kita nggak usah repot-repot cari, gue bacain. Ayatnya bunyi seperti ini. Nah, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, mungkin gue menekan-nerka, mungkin maksudnya adalah dia membuktikan bahwa bahwa setelah Musa nggak ada nabi lagi di Israel. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad kan bukan dari Israel ya. Jadi ayat ini mensupport gitu mungkin ya. Iya. Jadi istilahnya ya, nabi-nabi lain setelah Musa di Israel tuh nabi-nabi yang salah gitu. Yang benar adalah Nabi Muhammad. Mungkin, tapi menurut gue disclaimer-nya kita perlu baca ayat selanjutnya gitu, karena ayat ini tuh ujungnya koma ya. Jadi gue belum selesai. Jadi gue bacain ayat lengkapnya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi ini memang apa ya, kalau kita lihat ada beberapa disclaimer ya, di mana memang tidak ada lagi sebesar dalam hal orang Israel dan segala macam. Makanya kita lihat bahwa mungkin lu sempat bertanya-tanya, Dan, kenapa nggak ada lagi tuh peristiwa membelah Laut Merah gitu. Mungkin ini salah satu alasannya gitu. Tapi ya bukannya dalam artiannya mendukung Nabi Muhammad atau apapun itu juga sih, karena kita lihat juga di Alkitab yang sama juga muncul banyak nabi ya setelah Musa ya, Nabi Elia dan Nabi Yesaya dan segala macam. Jadi menurut gue ini tidak ada lagi muncul nabi di bangsa Israel dalam konteks tertentu gitu, bukan dalam segala konteks gitu. Betul gimana? Wow, ya gue setuju banget sih, dan juga tadi kan yang terutama dibilang bahwa Tuhan berhadapan muka, ini yang mungkin paling jelas ya. Karena Tuhan di zaman Musa juga dikatakan bahwa Tuhan itu punya nabi, dan dia berkata tuh dia tuh menyampaikan pesannya tuh bisa lewat visions, lewat dreams, lewat dark saying. Nah, tapi untuk Musa ini something special gitu. Maksudnya ini bukan cuma lewat vision, nggak lewat mimpi, nggak lewat dark saying. Dia lewat muka ketemu muka, face to face nih. Dan itu yang menyebabkan juga Musa minta
dia mau melihat the glory of God, kemuliaan Tuhan, dan kemudian kita bingung kan, Tuhan kasih lihat belakangnya, the back. Lu nggak bisa lihat muka gue, tapi gue kan bisa kasih lihat bagian belakang, the back of God. Nah sebenarnya ketika kita ngomong the back of God, maksudnya apa? Sebenarnya yang dikasih lihat adalah history. Makanya Musa yang menulis Kejadian, karena dia dikasih lihat awal mula penciptaan. The back itu maksudnya belakang itu adalah masa lalu. Jadi Musa lah satu-satunya ini yang dia bisa mampu melihat ke masa lalu pada awal penciptaan. Jadi nggak ada lagi dan nggak akan pernah ada lagi. Sebenarnya kalau kita ngomong mungkin iya secara tanda juga kayak yang lu bilang bahwa yang lewat 10 tulah yang Laut Merah terbelah itu memang dia juga doang gitu. It's one of a kind. Dan bahkan kan kalau kita tahu kan dia the five book of Moses itu kan kayak Torah ya. Itu yang paling dijunjung tinggi gitu. Jadi memang nggak ada lagi yang setelahnya. Nabi Elia juga melakukan tanda, tapi dia nggak pernah bikin the book of Torah gitu. Ini yang jadi something yang spesial, dan dia juga yang memberikan the Ten Commandment loh, tulisan tangan Tuhan. Ini yang menurut gue tuh itu yang memang nggak akan pernah ada lagi. Kalau menurut gue maksudnya itu udah the best of the best gitu. Karena the next Moses-nya adalah kan Musa juga ngomong ya, there will be a prophet just like me. Musa juga kasih tahu, dan itu ngomong soal Tuhan Yesus sih. Karena Tuhan Yesus benar-benar shadow penggenapan daripada shadow Musa. Musa 2 kali naik ke atas gunung 40 hari nggak makan nggak minum. Tuhan Yesus juga 40 hari di atas gunung dicobai oleh iblis, kemudian di 40 hari setelah dia mati. Jadi dia ada 2 kali 40 hari. Jadi benar-benar dia penggambaran, dan Musa kasih 40 hukum Taurat, dia turun 3.000 orang mati. Tuhan Yesus ketika dia mencurahkan Roh Kudus 3.000 orang selamat. Jadi maksudnya ini udah jelas-jelas semuanya tuh simbol dan penggenapan. Dan itu gue agree banget kalau memang nggak ada lagi yang sebesar itu, tapi titik yang ditafsirkan itu yang beda. Nah kalau tadi kan kalau kita menafsirkan ya nggak ada yang sebesar itu, dalam arti face to face kepada Tuhan, bisa ngobrol langsung, bisa pokoknya udah kayak teman. Nah sementara kalau di mungkin agama sebelah dia konteksnya yang di Israel. Nah ini yang titik fokusnya beda, penafsirannya jadi beda. Nah kalau menurut gue titik yang benar adalah yang tadi kita bahas, maksudnya nggak ada Tuhan ketemu muka, kemudian juga melakukan tanda sebesar itu untuk membawa Israel keluar, itu udah nggak ada gitu. Tapi bukannya di Israel yang nggak ada, tapi maksudnya yang kayak gini yang nggak ada. Itu sih Agus, wah gila, amazing juga sih. Gue baru tahu juga ternyata. Ya makanya tadi pas gue baca tuh, ini kok nggak ada, maksudnya nggak ada urusannya ya, apa di mana gitu. Gue sempet mikir gitu, apa maksudnya apa sih, maksudnya ini dari mana gitu. Ternyata tadi lu bilang benar, oh di Israelnya itu. Wah gue baru tahu sih, jadi amazing banget gitu. Mungkin ada lagi tuh yang mau lu tambahin sebelum kita tutup? Paling gue mau tambahin adalah ya sebenarnya gue tidak menyalahkan sih akun ini menanyakan hal seperti ini, karena pastinya dia melihat ini semua kan dari perspektif Islam ya, which is pasti dari pandangan dan juga pengajaran Islam pasti akan beda lah kalau sama seperti kita gitu. Dan ini kita mencoba menjelaskan, ya walaupun gue yakin juga mungkin akun ini nggak akan mendengar podcast kita juga sih, karena dia hanya bertanya dan gue yakin nggak bakal dengerin lagi. Tapi menurut gue ini kenapa gue mau bahas, karena terkadang gue berharap ini bisa menguatkan iman kita juga, dan juga mengequip kita lah. Karena menurut gue ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkesan silly ya, terkesan kayak masa Yesus, kalau bisa ditanya gitu, apakah Yesus itu punya original sin? Ya enggak lah gitu. Tapi kalau ditanya, emang kenapa? Coba jelasin. Mungkin kita akan mikir, kenapa ya? Maksudnya kita tahu itu enggak mungkin lah atau enggak lah, tapi kayak kalau dijelasin juga kita ya nggak tahu gitu ya. Jadi kayak it's a silly question, tapi terkadang kita nggak bisa explain juga gitu. Jadi hopefully dengan hari ini kita bahas, jadi bisa mengequip pandangan kita semua. Jadinya kita juga nggak cuma sekedar bisa say yes or no, tapi kita juga bisa elaborate lagi gitu. Kenapa yes dan kenapa no gitu. Gitu aja sih dari gue. Kalau dari lu ada yang mau tambahin nggak? Gue nggak ada sih, Tor, kayak udah cukup lengkap dan jelas ya, maksudnya apa yang lu jelasin. Dan kita juga benar harus hati-hati juga terutama juga ketika orang Kristen sendiri sih, yang ketika kita baca 1 ayat 2 ayat, kita juga mau lebih skeptis. Pertama kita nanyain 5 atau 6 pertanyaan, 5W1H, what, kepada siapa itu berbicara, maksudnya apakah itu kepada kita atau bukan, kemudian di mana, pada saat apa, kemudian konteksnya di mana. Jadi kita juga nggak cuma baca semuanya untuk kita, ada kutukan buat kita, ada berkat untuk kita, ada semua untuk kita. Maksudnya jadi kan ini maksudnya kacau banget, karena ada juga kayak gue bilang kan, ada berkat-berkat ataupun spesial urapan yang hanya akan dilakukan oleh spesial kayak tadi lu bilang untuk Musa gitu. Dan
tidak alkitabiah untuk kita berharap, untuk gue berharap, itu gue juga baru tahu, gue ditegur juga sama lu nih, karena gue berharap untuk Laut Merah terbuka, karena dan baru kali ini gue sadar loh, maksudnya ternyata nggak ada lagi, karena memang that's one of a kind gitu, maksudnya memang bukan sesuatu yang dijadikan ya semua orang bisa membelah laut gitu, sama kayak semua orang bisa menghentikan hujan. Bingung juga ya kalau setiap orang bisa menghentikan hujan kayak Nabi Elia gitu ya, 3,5 tahun, nah gue mau 6 tahun, nah semua berhenti dah, bingung nih, ada jutaan orang, ada miliaran orang, kan ada satu mungkin tugas mereka pada saat itu, dan memang mereka dipercaya, dan kita nggak boleh apa ya, kayak hati-hati untuk kita mengklaim segala sesuatunya tuh seakan-akan kita punya otoritas itu sih. Jadi harus hati-hati juga, dan ya kurang lebih itulah yang mungkin bisa gue sampaikan, dan mungkin karena udah lama mungkin kita tutup sampai di sini aja Tor ya. Boleh. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau punya pertanyaan ataupun tema khusus untuk kita bahas, bisa langsung di Instagram gue @dennis.johan, atau di Instagram kita @catataniman.id, atau ada di lu di mana Tor? Di @victority ya. Atau ada di YouTube juga untuk kalian yang lebih senang nonton yang visual, ada di Perisai Iman. Oke, begitu kita tutup sampai di sini. Semoga bisa memberkati kalian semua dan menjawab banyak pertanyaan dari kalian. Sampai ketemu minggu depan. Stay safe. See you and God bless. God bless.